Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 2 akan melakukan observasi di SDN 194 Pekanbaru. Mata kuliah Profesionalisme Tenaga Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Andus Syarifah MM. Baik teman-teman, di sini kami akan melakukan observasi dengan Ketua Tata Usaha di SDN 194 Pekanbaru. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait tenaga administrasi pendidikan, mari ikuti keseruan kami. Sebelumnya izin Bu, perkenalkan nama saya Nur Hidayah. Nama saya Asma Afiatni. Nama saya Dian Sati. Nama saya Oke, kami dari UIN Suska dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Kami mau ada niat untuk observasi terkait profesional tenaga administrasi pendidikan. Sebelumnya kami berterima kasih Bu telah dikasih waktu. Emang pertanyaannya agak banyak, boleh disingkat-singkat aja. Boleh. Ya, perkenalkan nama saya Mulyana, saya staf administrasi di SD Negeri 194 Pekanbaru ya. Pertanyaan pertama itu terkait tentang akreditasi Bu. Iya. Nah, apa saja indikator utama yang menjadi penilaian akreditasi di sekolah ini? Ya, indikator utama itu biasanya sekolah tuh ada beberapa standar ya, ada standar proses, standar isi gitu. Standar proses itu artinya proses belajar mengajar, masuk di dalamnya ada KKM, jadi ada RPP guru. Itu standar isi itu isinya biasanya tentang kinerja guru gitu, pendidikan gurunya sertifikasi atau tidak gitu. Terus yang paling penting itu tentang keuangan, tentang pengelolaan keuangan atau dana bos. Lalu siapa saja nih Bu pihak yang terlibat dalam proses persiapan akreditasi? Seluruh guru termasuk kepala sekolah, penjaga sekolah, semuanya diberdayakan untuk persiapan akreditasi karena yang disiapkan lumayan banyak, dokumen-dokumennya juga lumayan banyak yang dari guru, kepala sekolah. Kan tadi kan dokumennya banyak kan Bu. Apa saja tuh dokumennya dan data yang disiapkan untuk proses akreditasi sekolah biasanya? Kalau untuk akreditasi sekolah tuh yang pertama itu bukti fisik ya. Bukti fisiknya berupa RPP guru, penilaian guru, termasuk di dalamnya itu siswa yang sudah alumni pun di data gitu. Ada track recordnya, mereka sekolahnya kemana, setelah mereka tamat dari SD ini mereka melanjutkan ke jenjang yang mana, itu ada. Saya lupa nama ininya. Terus ada ini juga kayak grafik nilai siswa selama 5 tahun terakhir gitu. Apakah grafiknya naik atau turun gitu, itu juga diminta. Kalau dari segi dokumen yang biasanya tentang administrasi sekolah gitu. Kalau untuk keuangan mereka lihat rencana kerja anggaran sekolah RKS. Nah, rencana kerja anggaran sekolah itu mereka minta 3 tahun terakhir itu RKS. Jadi selain dari dokumen yang tentang administrasi guru, mereka juga minta administrasi terkait keuangan gitu. Lalu kapan terakhir kali akreditasi di sekolah ini? Tahun lalu 2023, tapi kami ini akreditasinya asesornya nggak datang langsung, jadi hanya dinilai dari Sispena namanya.
nama akreditasinya. Jadi dari Sispena aja mereka menilai dokumen-dokumen yang kami lampirkan, karena kami dapat kayak perpanjangan otomatis gitu. Lalu mengapa akreditasi ini dianggap penting di sekolah? Oh, kenapa penting? Sama halnya seperti di universitas, tentu untuk yang pertama eksistensinya. Yang kedua tentang legalitasnya. Apakah benar sekolah ini melakukan standar-standar yang sudah ditetapkan dari Kemendikbud seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu untuk melihat gitu, benar nggak sekolah berjalan sesuai jalur. Ketika sebelum akreditasi akan dilaksanakan, Bu, bagaimana sekolah mempersiapkan untuk akreditasi? Biasanya kami bentuk tim. Jadi setiap tim itu ada tugasnya masing-masing gitu. Tapi biasanya 6 bulan sebelum akreditasi berakhir, kami sudah dihimbau untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang harus diupload. Kemudian terkait dari perencanaan, apa visi dan misi utama dari sekolah ini yang menjadi acuan dari perencanaan kegiatan? Gitu. Kalau visi dan misi biasanya kami lihat dari rapor tahunan. Rapor tahunan itu dapatnya dari ANBK, namanya Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi guru dan siswa mengisi kuesioner. Kalau guru mengisi kuesioner biasanya namanya Sulingjar, survei lingkungan belajar. Jadi guru disuruh mengisi Sulingjar. Nanti dari hasil Sulingjar itu kan ada laporan atau lapor, kami bilangnya rapor ya, rapor itu nanti di situ bisa dilihat, oh ini berarti kalau misalnya masih sesuai dengan visi yang lama sama misi yang lama, mungkin akan sedikit ada revisi. Tapi kalau misalnya banyak yang harus diperbaiki, dari sanalah acuannya gitu, dari rapor tahunan tadi yang kalau siswa biasanya tuh melalui Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK. Jadi mereka mengisi pertanyaan melalui yang pertanyaannya itu isinya numerasi sama literasi, intinya seperti itu. Kemudian siapa saja yang dilibatkan dalam menyusun rencana kerja sekolah? Rencana kerja sekolah itu sebenarnya ada banyak ya yang harus dilibatkan, termasuk masyarakat juga. Rencana kerja sekolah ini ada dua, ada namanya RKT sama RKJM. RKT itu rencana kerja tahunan, biasanya itu anggaran biasanya. Terus kalau RKJM itu rencana kerja jangka menengah. Jangka menengah itu biasanya paling lama sekitar 5 tahun, paling lama ya. Itu biasanya tugasnya kepala sekolah bekerja sama dengan guru dan juga komite. Jadi perwakilan dari orang tua murid seperti itu. Kemudian kapan biasanya nih sekolah melakukan evaluasi untuk memperbarui dari rencana kerja tadi? Evaluasinya kalau RKT tadi 1 kali 1 tahun, kalau yang RKJM tadi jangka menengah itu tergantung dari kegiatannya, sama biasanya kalau sekolah negeri itu kan kadang berganti kepemimpinan, ganti gitu. Biasanya 5 tahun paling lama. Kemudian Bu, kapan biasanya sekolah mengapa perencanaan ini penting untuk menjadi tujuan sekolah itu? Karena kan kebutuhan kita tiap tahunnya berbeda-beda ya. Misalnya tahun lalu kita butuhnya buku, tahun ini ternyata kita butuhnya media gitu. Terus bagaimana sekolah itu mengalokasikan anggaran untuk mendukung dari perencanaan program, Bu? Mengalokasikan dana? Ya tergantung dari ini tadi, rencana kita tadi gitu. Kalau misalnya rencananya banyak butuh dalam bentuk pelatihan, maka pelatihan yang diperbanyak. Jadi kita menggunakan dana BOS untuk merealisasikan anggarannya. Terus lagi? Di sini saya ingin bertanya tentang pelayanan, Bu. Iya. Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan sekolah kepada siswa, guru, ataupun orang tua?
Pelayanannya dalam segi apa? Mungkin dalam misalnya tadi kayak ibu ada anak-anak yang mengambil Oh iya, surat ya atau kalau bertanya tentang administrasi sekolah. Oke. Kalau untuk administrasi sekolah biasanya kami ini sih melayani langsung gitu. Saya melayani langsung orang tua siswa. Kalau misalnya minta surat, minta surat keterangan, biasanya mereka minta surat keterangan aktif, surat keterangan berkelakuan baik, itu langsung ke saya. Tapi kalau misalnya dalam segi bimbingan maksudnya ada siswa yang punya masalah tentang belajar, mereka ini ke wali kelas atau ke kepala sekolah gitu kan. Di sini siapa Bu yang bertanggung jawab memastikan kualitas pelayanan itu memastikan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah? Yang memastikan itu guru sama kepala sekolah. Jadi saya sebagai petugas pelayanan udah bagus belum untuk ini melayani kebutuhan dari orang tua siswa maupun masyarakat sekitar. Di mana biasanya siswa atau orang tua bisa memberikan masukan terkait pelayanan, misalnya ada kritik atau bagaimana tentang pelayanan. Kalau untuk saat ini kami punya Facebook, di sana ada ini sih adminnya yang bertugas, misalnya kalau ada kritik silahkan disampaikan langsung ke admin. Kalau untuk segi ininya ya media sosialnya, tapi kalau untuk saat ini biasanya langsung aja gitu, langsung ke saya, belum ada kotak saran. Kemudian kapan sekolah melakukan supervisi atau evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan? 1 kali 1 tahun. Itu sama dengan 1 kali 1 tahun. Mengapa peningkatan pelayanan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif? Ya pastilah pentingnya. Kalau misalnya kita melayani dengan ramah, dengan baik, pasti orang tua siswa juga merasa kebutuhannya terpenuhi gitu. Kemudian bagaimana sekolah menangani keluhan terkait pelayanan dari siswa ataupun orang tua? Biasanya sekolah langsung manggil sih, kalau misalnya ada pelayanan yang kurang bagus gitu, ke sekolah langsung manggil saya gitu. Kemudian pertanyaan mengenai sarana prasarana. Apa saja sarana dan prasarana yang tersedia dan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar? Sarana prasarananya yang pertama ruang kelas, yang kedua kita ada laboratorium, kemudian ada perpustakaan. Untuk prasarananya kita sudah menyediakan berbagai media media seperti infotools, speaker gitu. Kemudian kan banyak prasarananya nih Bu. Siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara atau mengelola prasarana tersebut? Kalau untuk memelihara semua yang ada di sekolah, tapi kalau untuk pertanggungjawaban penyimpanannya saya sendiri. Diberikan satu pintu supaya nanti lebih terorganisasi aja. Menurut Ibu nih, di mana lokasi yang paling mendukung untuk kegiatan siswa? Kegiatannya tergantung dari ininya sih. Kalau misalnya belajarnya teori lebih baik di kelas, tapi kalau praktek boleh ke lapangan atau ke ruangan-ruangan yang kita udah punya. Kemudian kapan terakhir kali sekolah ini memperbarui sarana prasarana? Tahun 2022, sepertinya pada 2023. Ada toilet yang di ini. Kemudian menurut Ibu, mengapa sarana prasarana dianggap sebagai salah satu prioritas dalam pengelolaan sekolah? Yang pertama untuk mendukung ya, karena sarana prasarana itu pasti mendukung kegiatan belajar mengajar. Yang kedua kenyamanan dari siswa. Kalau sarana prasarananya mendukung pasti mereka nyaman. Yang ketiga peningkatan ini juga peningkatan kreativitas guru juga. Kalau misalnya sudah ada sarana prasarana pasti mereka lebih kreatif lagi gitu. Dan terakhir, bagaimana sekolah memastikan penggunaan sarpras berjalan efektif dan efisien? Kalau saya sebagai administrasi, saya lihat dari
banyaknya guru yang meminjam media ke saya gitu. Kalau misalnya guru banyak yang minjam media, berarti sarana prasarana yang sudah disediakan sekolah maksimal gitu. Selanjutnya Bu, tentang surat menyurat Bu, apa saja jenis surat yang biasanya digunakan di dalam komunikasi di sekolah ini? Surat pengumuman yang pertama, yang kedua itu kalau misalnya ada siswa yang punya masalah di dalam belajar, kami pakai surat pemanggilan orang tua. Kemudian untuk kalau biasanya untuk administrasi siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya seperti ke pesantren, mereka minta surat ini, surat berkelakuan baik atau surat aktif siswa. Siapa yang bertanggung jawab membuat dan mengelola surat tersebut? Saya sendiri, saya sebagai administrasi. Kapan surat itu perlu di dalam kegiatan sekolah? Biasanya kalau untuk surat pengumuman, kalau ada siswa kegiatan hari besar kayak hari raya, tapi bukan hari raya Idul Fitri ya, misalnya kayak Maulid Nabi, itu baru keluar surat pengumuman gitu. Di mana surat-surat itu disimpan untuk diarsipkan di sekolah ini? Di dalam lemari arsip saya sendiri. Mengapa prosedur surat menyurat ini harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku? Supaya tidak timpang tindih ya, karena surat itu kan ada nomornya. Jadi setiap nomor surat itu dipergunakan untuk hal yang berbeda-beda juga. Bagaimana proses pembuatan dan pengiriman surat tersebut? Kalau surat untuk pemberitahuan biasanya saya buat hard copy-nya saya print, kemudian minta tanda tangan kepala sekolah, kemudian di scan dan di share ke grup. Nah, jadi nanti dari grup sekolah di share lagi ke grup kelas-kelas. Tentang pembelajarannya Bu, Boleh. apa saja metode pembelajaran yang digunakan guru di sekolah ini Bu? Metode pembelajarannya ada yang pakai kalau pendekatannya pasti ya kita udah tahu semua diferensiasi. Kalau metodenya macam-macam sih kalau guru nih, ada yang pakai metode, masih ada juga yang pakai metode ceramah, terus ada juga yang pakai metode PBL, PJBL gitu. Kalau PBL itu kan problem based learning, artinya siswa diberikan masalah dulu, jadi mereka suruh analisa. Kalau PJBL kan berbasis ini project, jadi mereka dikasih project. Siapa yang bertanggung jawab Bu untuk memastikan proses pembelajaran itu berjalan dengan baik? Semua guru, tapi yang paling utama itu adalah bidang kurikulum. Jadi kurikulum udah memberikan ibaratnya acuan, jadi guru tinggal melanjutkan aja gitu, melaksanakan. Kapan evaluasi pembelajaran itu dilakukan untuk mengukur hasil? 1 kali dalam 1 semester. Biasanya kepala sekolah melakukan observasi ke kelas-kelas. Gitu. Gimana kegiatan pembelajaran tambahan ini biasanya seperti remedial bisa dilaksanakan? Di ruang kelas masing-masing, biasanya kelas masing-masing kalau misalnya perlu dilakukan remedial, mereka melakukan remedial di kelas masing-masing sesuai yang kalau misalnya materinya sudah habis, mereka boleh melakukan remedial atau pengayaan. Mengapa penting sekolah ini menerapkan pembelajaran seperti berbasis teknologi? Agar siswa lebih melek lagi tentang teknologi, bukan hanya media sosial yang lagi tren aja, tapi mereka tahu bahwasanya ada media sosial yang bisa ada media-media di internet yang bisa mereka gunakan untuk belajar gitu. Bagaimana sekolah ini mendukung siswa yang mengalami kesulitan di dalam belajar? Dengan cara pendekatan langsung, biasanya guru menilai, kan ada penilaian, nanti penilaian itu kan ada hasil. Jadi siswa yang hasilnya di bawah KKM, mereka akan diberikan waktu tambahan ketika pulang sekolah. Biasanya sih ini di kelas-kelas rendah ya, kalau kelas 1, 2, 3 itu ada jam tambahan di luar jam efektif gitu. Ada lagi? Mungkin itu saja Bu pertanyaannya.
sebelum kami tutup observasi kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Rio yang telah memberikan kami izin untuk melakukan observasi di sini, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mulyani selaku Ketua Tata Usaha di SDN 194 Pekanbaru yang telah bersedia untuk kami wawancara sedikit. Nah, cukup sekian observasi dari kami dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.